Halo Bapak Ibu, jumpa lagi di Yofi Darmawan YouTube channel. Kali ini saya akan belajar sekaligus berbagi informasi tentang asesmen numerisasi pada tingkat SMP. Nah, kenapa saya rekam? Karena saya pikir ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang siap berkembang tentang asesmen nasional. Yuk kita coba belajar bersama apa sih itu maksudnya konsep dari numerisasi ya. Numerisasi termasuk dalam kompetisi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai asesmen numerisasi dalam AKM, Bapak Ibu perlu meninjau kembali apa yang dimaksud dengan numerisasi. Nah, di sini numerisasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan situasi yang lebih luas. Numerisasi menuntut siswa untuk mengendalikan dan memahami peran matematika di dunia, ya. Memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Secara umum Bapak Ibu, kompetensi numerisasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan dapat memecahkan masalah, ya. Kemudian ini dalam penerapannya terkait dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Untuk lebih jelasnya, bagaimana kompetensi numerisi dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum, mari kita lanjutkan pada aktivitas selanjutnya. Pada topik sebelumnya, Bapak Ibu dan saya telah mempelajari butir soal asesmen literasi pada setiap jenjangnya. Pada topik ini, kita akan belajar lebih jauh mengenai asesmen numerisasi yang berlaku pada asesmen kompetensi minimum yang diberikan pada siswa ya. Dalam penilaian asesmen literasi, membaca tidak hanya menjadi topik atau konten tertentu bagi berbagai konten, berbagai konteks, dan beberapa tingkat proses kognitif. Pada numerisasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok. Wow, ya. Kalau kita belajar seperti ini, tidak hanya membaca tapi juga berdiskusi. Nah, tapi saya berdiskusi dengan diri saya sendiri ya. Nah, 4 kelompok. Kelompok bilangan, pengukuran, geometri, data ketidakpastian, serta aljabar. 4 kelompok. Sini bilangan 1. Ini 1. Pengukuran dan geometri 2. Data dan ketidakpastian 3. Aljabar 4. Ya, ingat ya Bapak Ibu, ada 4 kelompok numerisasi. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerisasi ketiga level tersebut ada 3 level. 3 level proses kognitif berpikir dituntut diperlukan dapat menyelesaikan masalah atau soal. Ketiga level. 3 level tersebut adalah pemahaman, penerapan, penalaran. Pemahaman, penerapan, penalaran. 3 level numerisasi. Ingat 3 level numerisasi dan 4 kelompok konten numerisasi ya. Levelnya ada 3, kontennya ada 4. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan dan situasi atau konten digunakan konten AKM diberikan 3. Konteks pada AKM 3 personal, sosial dan saintifik. Numerisasi ada 3 level. Konteksnya ada 3 perbedaan. Numerisasi ada 4 kelompok. Ya, satu-satu ya. Dan untuk mempermudah Bapak Ibu memahami penilaian asesmen literasi, membaca silakan cek infografis berikut. Komponen AKM, numerisasi, konten. Bilangan meliputi representasi, sifat, urutan, operasi, beragam jenis bilangan, cacah, bulat, pecahan desimal. Pengukuran dan geometri. Kontennya ada 4 ya. Bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, aljabar. Sedangkan penjelasan dari pengukuran dan geometri itu mengenai bangun datar,
menggunakan volume, pengukuran panjang, berat, waktu, volume, debit, serta tuan glukosa. Data ketidakpastian meliputi pemahaman interpretasi. Oke, ini kontennya tadi ada 4, bilangan, pengukuran, geometri, berat dan ketidakpastian, serta aljabar. Bernafas sebentar ya Bapak Ibu. Sedangkan proses kognitif dalam numerisasi, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Apa yang dimaksud dengan pemahaman? Yaitu memahami fakta, prosedur, serta alat matematika. Penerapan mampu menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata bersifat rutin. Penalaran itu benalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah bersifat non-rutin ya. Proses kognitifnya 3, pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteksnya personal berkaitan dengan diri sendiri, sosial budaya berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan, saintifik berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik atau yang akan datang. Kita review kembali kontennya. Komponen AKM numerisasi, kontennya ada 4, bilangan, pengukuran, dan geometri, data, ketidakpastian, dan aljabar. Proses kognitifnya tadi ada 3, yaitu pemahaman, penerapan, penalaran. Proses kognitifnya 3 ya, dan konteksnya itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Sudah cukup paham Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Pada level 1 pembelajaran dengan 4 konten yaitu bilangan, geometri, dan ketidakpastian. Sementara Bapak Ibu akan berlatih menganalisis asesmen jenjang SMP ya. Oke, pada level 1 kelas 8 siswa akan menyelesaikan bilangan cacar. Siswa dapat menilai persamaan bilangan cacar. Bapak Ibu dapat melihat penjelasan yang lebih lengkap melalui link. Oke, kita lihat ya linknya. Supaya lebih mantap, lebih paham. Asesmen kompetensi minimum numerisasi level kelas 8. Pembelajaran bilangan, bilangan cacah maksimal 6 angka. Bangunan geometri. Bilangan representasinya seperti ini. Geometri, bangunan geometri. Aljabar menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Relasi. Sebenarnya saya guru bahasa Inggris tapi kita perlu belajar bersama ya. Jadi sini soalnya seperti ini. Oke. Nah, singkat saja ya tentang numerisasi Bapak Ibu. Kita lanjutkan kembali. Anda telah selesai. Ini prosesnya saya masih 66% ya. Nah, pada aktif sebelumnya Bapak Ibu telah belajar mengenai tentang asesmen numerisasi pada jenjang SMP saat ini ya. Level 1 belajar numerisasi kelas 8. Tadi sudah kita, dan ini jenis soalnya memahami sifat bangun datar serta dapat menggunakan teorema Pythagoras rumah ideal. Oke. Kamar tidur utama 4x3. Gudang. Meski tidak harus sama persis sekarang berkaitan dengan kondisi tahan ini. Wow. Menghitung. Oke. Ini Oke, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali materinya tentang numerisasi ya Bapak Ibu sekalian. Cukup sangat banyak.
Dari penjelasan aktivitas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa butir soal akan sebaran tidak dapat dipersiapkan program pembinaan berfokus. Anda telah mulai level perkembangan. Oke, pertama, pahami kompetensi ilmiah sesuai yang Anda mampu. Kedua, setelah memilih kasus sesuai dengan level kompetensi sesuai yang Anda mampu, pilih satu. Ketiga, kompetensi yang paling berbeda berdasarkan. Wow, latihan membuat soal normalisasi. Unik sekali. Nah, sekarang Anda dapat menggunakan contoh soal yang digunakan pada kuis berikutnya. Dapat mengunggah contoh soal yang dibuat pada kuis. Sekarang Anda dapat mengunggah. Berarti disuruh mencari, bukan membuat ya Bapak Ibu. Mengunggah. Nah, pendapat mengunggah contoh soal yang telah dibuat pada kuis berikut ini. Oke, saya coba cari ya soal matematika. Yang berkaitan dengan numerisasi. Agak rumit ya. Tadi suruh mengunggah Bapak Ibu ya, bukan membuat. Oke, sekarang coba belajar. Nah, Bapak Ibu mengunggah contoh yang telah dibuat pada berikut seperti ini. Nah, tadi sudah. Urutkan anak yang memegang kertas bilangan mulai dari yang terkecil. Oke, kita refleksi. Buat Anda oke, untuk menjawabnya, saya menjawabnya seperti ini ya. Soal jawab, soal jawab, soal jawab, dan soal jawab. Menurut Anda, informasi penting yang Anda peroleh setelah mempelajari materi pada topik butir soal. Informasi penting apa? Oh, informasi penting.